Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, 6 Indonesia, 6 Cirebon, dan 6 Jabar. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dan kita semuanya Allah berikan kesehatan. Nah, seperti biasa hari Rabu di pelajaran tematik ya. Di pelajaran tematik ini di tema 3 itu tokoh dan penemuan. Ibu lanjutkan ya, di pelajaran IPS ini nanti kita akan masuk ke subtema yang kedua. Belajar apa hari ini? Kita akan belajar tentang televisi dan juga komputer. Nah ini ya, ini penemu-penemunya nih, gambar penemunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bu Erli, Bu Opi, dan Pak Supri. Kita lanjutkan ya. Yang pertama adalah tentang televisi. John Logie Baird adalah penemu televisi yang berasal dari Skotlandia. Pada tahun 1927, Baird berhasil mengirimkan sinyal siaran televisi pertama dari London ke Glasgow dan pada 1928 dari London ke New York. Nah, kita lihat berikut ada gambar perkembangan televisi dari masa ke masa. Nah, ini ya. Kita lihat ternyata banyak juga ya televisi dari zaman dulu sampai sekarang. Yang terakhir nih yang anak-anak miliki di rumah ya. Jadi memang awal mulanya televisi yang kita kenal itu tidak berwarna, tapi hanya hitam dan putih saja. Nah, lanjut lagi. Sekarang kita bahas bagaimana kemudian pengaruh televisi terhadap perubahan sosial. Satu-satu ya. Sebelum ada televisi, masyarakat memperoleh informasi hanya dari koran dan radio. Sesudah ada televisi, masyarakat memperoleh informasi dengan lengkap termasuk gambar yang diperoleh. Sekarang pengaruh televisi terhadap perubahan budaya. Sebelum ada televisi, masyarakat hanya bisa melihat dari koran dan mendengar dari radio tentang pertunjukan budaya. Sesudah ada televisi, masyarakat bisa melihat langsung pertunjukan budaya. Itu ya bedanya ketika sebelum ada televisi dan sudah ada televisi. Kita lanjutkan. Sekarang komputer. Nah, komputer dapat didefinisikan sebagai suatu peralatan elektronik yang terdiri atas beberapa komponen seperti CPU atau Central Processing Unit, keyboard, dan mouse. Pada tahun 1822, Charles ini, profesor matematika Inggris bersama asistennya yaitu Augusta King membuat mesin yang mampu melakukan perhitungan persamaan diferensial. Mesin tersebut dioperasikan dengan menggunakan tenaga uap. Penemuan ini merupakan cikal bakal penemuan komputer yang kita kenal sekarang, ya. Jadi Charles ini adalah orang yang pertama kali menemukan komputer. Agar lebih jelasnya, yuk kita lihat perkembangan komputer.
Nah, kita lanjutkan ya. Setelah kalian menyimak video tadi tentang komputer, sekarang kita bahas pengaruh komputer terhadap perubahan sosial dan perubahan budaya. Satu-satu ya. Terhadap perubahan sosial, sebelum ada komputer, penyebaran informasi itu lama. Tetapi ketika sudah ada komputer, penyebaran informasi mudah dan cepat. Yang kedua, mengirim surat melalui pos. Sudah ada komputer, mengirim surat melalui surel atau surat elektronik ya, lebih canggih lagi sekarang ya, dengan cepat. Kemudian pengaruh komputer terhadap perubahan budaya. Nah, sebelum ada komputer, pertunjukan budaya hanya bisa dilihat di koran. Tetapi setelah adanya komputer, pertunjukan budaya bisa dilihat melalui internet, melalui media komputer. Ini lebih canggih lagi sekarang, ketika mau melihat sesuatu, kalian bisa buka YouTube, kalian bisa melihat sesuatu dari luar negeri dengan sangat mudah. Jadi informasi tentu akan lebih cepat kita dapatkan ya. Bagaimana kemudian kita bisa memilah-milah mana yang kemudian bermanfaat untuk kita dan mana yang tidak bermanfaat. Nah, lanjutkan. Sekarang apa sih dampak positif dan negatif dari kedua benda tersebut, yaitu televisi dan komputer? Ibu bahas satu persatu ya. Dampak positifnya. Yang pertama, memperluas wawasan ya. Ketika kita banyak melihat informasi dari televisi dan komputer, maka wawasan kita akan bertambah luas. Kemudian memperkaya pengalaman hidup, betul ya. Jadi kita bisa melihat info-info, kita bisa melihat pengalaman-pengalaman dari orang lain, dan itu akan memperkaya pengalaman hidup kita. Dan yang ketiga adalah membantu proses belajar. Jadi jika kita kesulitan belajar, bisa kita membuka internet ya dari komputer. Sekarang apa sih dampak negatifnya? Yang pertama, menyita waktu yang seharusnya untuk belajar. Inilah makanya kenapa kita harus pintar-pintar membagi waktu ya. Jangan sampai ketika kita banyak melihat konten-konten dari komputer, dari internet, kemudian itu akan menyita waktu kita ya. Kurangi ya game-gamenya di rumah nih. Kemudian yang kedua, melumpuhkan kemampuan berpikir kritis ya, karena sekarang serba inginnya cepat. Padahal kita itu harus selalu berpikir kritis. Yang ketiga, munculnya benih kekerasan di kalangan pelajar, karena banyak sekali konten-konten yang memperlihatkan di internet ya, dari game, kemudian dari antar pelajar nih ya, ada pertikaian antar pelajar, itu juga yang kemudian ketika kita lihat bisa memunculkan benih kekerasan di kalangan pelajar. Nah, ini nih, tolong direnungkan ya bersama di Quran surat Luqman ayat 20. Ibu bacakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tidakkah kamu memperhatikan bahwa Allah telah menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untuk kepentinganmu dan menyempurnakan nikmat-Nya untukmu lahir dan batin." Tetapi di antara manusia ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan. Keterangannya kita lihat. Nah, dalam ayat ini disebutkan bahwa alam ditundukkan oleh Allah untuk manusia, bukan manusia yang menundukkannya melalui teknologi seperti kepercayaan orang-orang barat sekuler mengenai teknologi. Teknologi adalah bagian dari penyempurna nikmat Allah yang bersifat eksternal. Sedangkan nikmat internalnya berupa kepuasan batin kita. Kepuasan batin ini disebabkan manusia telah menyempurnakan tugasnya sebagai khalifah di muka bumi dan memakmurkan bumi sebagai bagian dari kendali dalam penggunaan iptek. Sekali lagi, bagian dari kendali dalam penggunaan iptek, bukan sebaliknya iptek yang seolah menguasai hidupmu. Itu ya. Semoga ini menjadi renungan kita semua.
kasih. Nah, selesai ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.